Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi Kirani dengan NIM C0 dan 024008, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengisi SPT PPH pasal 21 dan PPH pasal 26. Mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murnidayanti, SPN MA. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi SPT, fungsi SPT, dan jenisnya. Definisi SPT PPH adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban. Fungsinya adalah sebagai laporan resmi pemenuhan segala kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam periode tertentu. Jenisnya dapat berupa SPT massa, laporan berkala biasanya bulanan, atau SPT tahunan, laporan tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan PPH pasal 21 dan prosedur pengisian SPT. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa dilakukan oleh pemberi penghasilan. Prosedur pengisian SPT PPH 21 adalah yang pertama, menghitung jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan pendapatan karyawan atau memperhitungkan tarif progresif dan PTKP. Yang selanjutnya, membuat bukti pemotongan pajak atau bukti potong untuk karyawan. Lalu mengisi data pemotongan dalam SPT massa PPH 21 dan melaporkannya kepada DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing atau aplikasi e-SPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 26 dan prosedur pengisian SPT. Pemotongan PPH pasal 26 adalah pemotongan PPH atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT. Prosedur pengisian SPT PPH 26 adalah yang pertama, menghitung besaran pajak yang dipotong, umumnya 20% dari penghasilan bruto atau sesuai tarif P3B. Lalu membuat bukti potong pajak PPH pasal 26. Selanjutnya menyetorkan pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Melaporkan SPT masa PPH pasal 26 ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme PPH pasal 21 menggunakan sistem Cortex. Cortex adalah sistem administrasi pajak perpajakan yang terintegrasi di Indonesia, mulai berlaku efektif sejak tahun 2025. Mekanisme PPH 21 di Cortex, yang pertama login ke aplikasi Cortex, lalu pilih menu SPT massa PPH 21, lalu isi data penghasilan pegawai seperti gaji, tunjangan, PTKP, dan lain-lain. Lalu Cortex menghitung PPH pasal 21 secara otomatis berdasarkan aturan tarif progresif, PTKP, dan metode terbaru seperti tarif efektif rata-rata atau TER. Setelah data valid, lakukan proses bayar dan lapor elektronik ke DJP. Selanjutnya, mekanisme PPH pasal 26 menggunakan sistem Cortex. Pemotongan pajak menginput data pembayaran dan penghasilan bruto WPLN. Lalu Cortex otomatis menghitung pajak berdasarkan tarif yang berlaku. Cortex menghasilkan bukti potong BP26 atau BPNR dan laporan SPT massa PPH pasal 26. Penyetoran dan pelaporan PPH pasal 26 ke DJP dilakukan melalui Cortex secara elektronik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tarif PPH pasal 21 dan PPH pasal 26. Untuk PPH pasal 21, tarif progresif pasal
PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan kena pajak tahunan wajib pajak orang pribadi. Sampai dengan 60 juta yaitu 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Penerapannya, tarif ini diterapkan melalui sistem Cortex yang juga mengakomodasikan TER untuk perhitungan bulanan. Dan untuk PPh 26 umumnya sebesar 20% dari penghasilan bruto, kecuali diatur dalam P3B. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kesalahan pengisian SPT. Yang pertama-tama itu potensi kurang bayar atau lebih bayar pajak. Kesalahan perhitungan bisa memicu sanksi bunga dan denda jika kurang bayar, atau memerlukan proses restitusi atau kompensasi jika lebih bayar. Yang kedua, sanksi administrasi dan denda. Kesalahan yang menyebabkan kurang bayar bisa berujung pada sanksi berupa bunga atas kekurangan bayar. Yang ketiga, kewajiban pembetulan SPT. Pemberi kerja harus melakukan pembetulan SPT yang menimbulkan risiko koreksi oleh DJP dan ketidakpastian. Yang keempat, masalah cash flow atau kelebihan bayar yang tertahan dapat menimbulkan masalah arus kas bagi perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir itu kompleksitas dan beban administrasi. Meningkatkan kebutuhan verifikasi ulang dan beban administrasi. Baiklah, dapat saya simpulkan PPh pasal 21 dan 26 adalah pilar utama pemotongan pajak dengan kewajiban menghitung 5% sampai 35% atau 20% atau P3B. Menyetor dan melaporkan. Sistem Cortex memfasilitasi perhitungan otomatis PPh 21 termasuk TER dan mempermudah pelaporan PPh 26 sehingga meningkatkan efisiensi. Kesalahan pengisian SPT dapat memicu kurang bayar atau lebih bayar, sanksi administrasi, dan beban pembetulan. Pemahaman mendalam dan pelaksanaan yang cermat terhadap prosedur pengisian SPT sejalan dengan pemanfaatan sistem Cortex adalah kunci untuk administrasi perpajakan yang akurat dan patuh. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.